kriminologi dalam perkembangan teori kriminologi. Setidaknya ada 3 pandangan yang akan dibahas, di mana ada tokoh Marxisme yang menitikberatkan pemikiran pada kekuasaan kepemilikan akan alat produksi, ada di postmodernisme yang menitikberatkan pemikiran pada kontrol atas sistem bahasa, dan feminisme yang menitikberatkan pemikiran pada patriarki. Di pemikiran Marxisme dan kriminologi Marxis, tulisan ini dimulai pada saat terjadinya perubahan sosial massal karena adanya revolusi industri. Dan ada 2 hal yang menjadi prioritas, yaitu yang pertama menyingkap fakta mengapa perubahan sosial tersebut bisa terjadi. Kemudian memberikan gambaran atas dampak yang terjadi karena perubahan sosial itu sendiri. Pada intinya dalam teorinya Marx lebih mengaitkan kejadian ini ke ranah ekonomi, namun tidak membahas dari segi kriminologi dengan cara yang substansi. Pemikiran ini bermula karena ada kekerasan yang timbul dalam hubungan sosial, di mana pada saat itu material produksi semakin meningkat, namun hubungan sosial produksi tidak berkembang. Adapun pengertian mengenai material produksi yaitu mencakup kapasitas sumber daya manusia maupun teknologi dan kapasitas produksi, sedangkan untuk istilah sosial produksi mengacu pada hubungan kepemilikan antar sumber daya manusia pada saat barang diproduksi. Sehingga pada saat itu ketika kekuatan material tumbuh, hubungan sosial kapitalisme akan semakin menghambat dan bukannya mendorong pertumbuhan kekuatan material. Pada akhirnya, menurut prediksi Marx, akan terjadi restrukturisasi hubungan sosial secara tiba-tiba dan penuh kekerasan, yang mana kapitalisme akan digantikan oleh sosialisme. Kemudian, Marx berpendapat bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata ini dalam masyarakat bisa menyebabkan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Mereka yang tidak memiliki kekayaan tidak mempunyai kekuasaan untuk membentuk kontrak sosial. Dan sedangkan mereka yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar dapat mengendalikannya untuk mewakili kepentingan diri sendiri. Garden, salah seorang American psychologist, berpendapat bahwa kejahatan hanyalah sebuah cara untuk menghasilkan uang bagi masyarakat miskin yang menghadapi pengangguran kronis dan setengah pengangguran dalam pekerjaan bergaji rendah dan merendahkan martabat. Gordon juga berpendapat bahwa kejahatan terorganisir juga merupakan respons rasional terhadap kondisi ekonomi yang ditandai dengan permintaan barang dan jasa yang ilegal. Kemudian dari Cambridge berpendapat bahwa ada kalanya sebagian besar barang dan jasa tersebut legal dan dinyatakan ilegal karena berbagai alasan yang historical. Namun kebutuhan akan barang dan jasa tersebut sampai saat itu masih belum hilang. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu dari postmodernisme dan kriminologi postmodern, di mana bermula pada penolakan terhadap pendekatan modernis atau naturalistik dengan menyatakan bahwa semua pemikiran dan pengetahuan dapat dimediasi oleh bahasa dan bahwa bahasa itu sendiri tidak pernah merupakan media yang netral. Hal ini memiliki tujuan untuk mencari pemahaman lain yang tidak semata-mata untuk memusnahkan yang satu dan menggantikannya dengan yang lain, melainkan menciptakan situasi di mana tata bahasa yang berbeda dapat dianggap valid secara bersamaan, sehingga timbul rasa keberagaman sudut pandang yang tidak menganggap bahwa yang satu lebih unggul dan lebih unggul lagi dan yang lainnya lebih rendah. Pada intinya, pemikiran postmodernisme ini mencari pemahaman lain bahwa tidak semata-mata untuk memusnahkan yang satu dan menggantikannya dengan yang lain, tetapi bagaimana menciptakan satu situasi di mana tata bahasa yang berbeda dianggap valid secara bersamaan sehingga timbul rasa keberagaman sudut pandang yang tidak menganggap bahwa yang satu lebih unggul dan yang lainnya lebih rendah. Postmodernisme ini memiliki pandangan lain yang disampaikan oleh Pepinski, di mana Pepinski menentang tentang pandangan postmodernisme itu sendiri. Pepinski mengatakan bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan tindakan yang jahat lagi. Pepinski menyamakan hukuman dari kejahatan sama halnya dengan perang, di mana untuk merebut sesuatu harus menggunakan konsep kekerasan dan perlawanan. Prinsip kekerasan ini harus dibalaskan dengan kekerasan yang marak sekali diyakini oleh para kriminolog. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pola pemikiran juga, para kriminolog ini sampai pada kesimpulan bahwa kekerasan hukuman hanya dapat melanggengkan dan meningkatkan kekerasan kejahatan dan bukan justru meminimalisir atau menghilangkan kejahatan itu sendiri. Kemudian di ketiga, ada feminisme dan kriminologi feminis,
di mana dalam teori ini tulisan-tulisan feminis awal dalam kriminologi merupakan kritik yang menyatakan bahwa sejumlah topik yang berkaitan dengan pelaku kejahatan perempuan sebagian besar telah diabaikan atau sangat terdistorsi dalam kriminologi tradisional. Sebagian besar teori kriminologi tradisional secara efektif bersifat netral gender atau menyamakan posisi laki-laki dengan perempuan. Adapun fokus penelitian terhadap kriminologi feminis dimulai pada tahun 1975 dengan munculnya Sister in Crime dengan judul The Rise of the New Female Criminal karya Freda Adler. Kemudian di tahun yang sama juga muncul tulisan tentang topik yang kurang lebih sama yang ditulis oleh Rita James Simon dan judul bukunya adalah Woman and Crime. Kedua tulisan ini pada pokoknya berpendapat bahwa pembebasan dari peran tradisional perempuan akan mengakibatkan peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Perbedaan utama di antara keduanya berkaitan dengan prediksi tentang jenis kejahatan yang akan dilakukan oleh para penjahat wanita pada era ini. Teori Adler menunjukkan bahwa sebagian besar dari kejahatan ini adalah kekerasan. Sedangkan dari teorinya Simon menunjukkan bahwa kejahatan ini sebagian besar akan terjadi di bidang properti dan kejahatan kerah putih. Sehingga ada 3 aliran dalam teori feminisme dan kriminologi feminis, yaitu yang pertama adanya aliran feminisme radikal dikemukakan oleh Kate Millett pada tahun 1970, di mana Millett mengatakan bahwa patriarki dibentuk dan dipertahankan melalui sosialisasi dan peran seks dan penciptaan identitas gender inti, di mana laki-laki dan perempuan percaya bahwa laki-laki lebih unggul dalam berbagai hal. Kedua, adanya aliran feminisme Marxis, di mana sistem peradilan pidana mengidentifikasi tindakan yang mengancam sistem kapitalis patriarki sebagai kejahatan. Adapun akibatnya, yaitu tindakan perempuan diidentifikasi sebagai kejahatan terutama dalam bentuk kejahatan properti, yaitu ketika perempuan mengancam dominasi ekonomi laki-laki, dan kejahatan seksual ketika perempuan mengancam hak-hak daripada laki-laki dan kontrol laki-laki atas tubuh dan seksualitasnya. Kemudian yang terakhir ada aliran feminis sosialis, di mana peran biologis perempuan untuk membuat mereka mengambil tanggung jawab utama untuk membesarkan anak-anak yang membutuhkan perawatan ekstensif untuk jangka waktu yang lama. Pada akhirnya hal ini mengarah pada pembagian kerja secara gender, di mana laki-laki bekerja di luar rumah dan perempuan bekerja di dalam rumah. Kemudian juga menjadi dasar bagi dominasi dan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Dan penilaian terhadap masing-masing teori ini, yang pertama ada di teorinya Marxisme dan kriminologi Marxis yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa kesimpulannya betul memang ada hubungan antara ekonomi politik dan tingkat kejahatan, di mana hal ini mungkin karena kapitalisme cenderung dikaitkan dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih tinggi. Dan ketimpangan itu sendiri serta bukan sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Kemudian di teori kedua yaitu postmodernisme dan kriminologi postmodernis, di mana kaum postmodernis menarik perhatian pada penggunaan bahasa dalam hubungan dominasi, yang tampaknya memiliki banyak manfaat secara umum dan dalam studi kejahatan pada khususnya. Salah satu pernyataan mendasarnya adalah bahwa kekerasan melahirkan kekerasan lagi, sehingga kekerasan dalam kebijakan peradilan pidana kita saat ini hanya akan meningkatkan kekerasan para penjahat di masyarakat. Dan di teori terakhir yaitu feminisme dan kriminologi feminis, di mana pemikiran feminis ini cenderung lebih lambat dan lebih intuitif, melingkar dan berulang-ulang, kemudian juga lebih ragu-ragu dan dalam banyak hal mirip dengan cara Dali dan Chesney Lynn yang melaporkan bahwa para perempuan mendekati masalah rasio laki-laki perempuan dalam kriminologi. Mungkin kriminologi perlu menerima cukup banyak relativisme apresiatif untuk menerima apa yang sebelumnya merupakan pendekatan feminin terhadap kejahatan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Trisya. Menambah perspektif lagi ya tentang konflik kriminologi. Nah, teman-teman, ini sebetulnya dari 3 presenter ini, tiga-tiganya sih sebetulnya kalau menurut saya saling melengkapi ya, gitu ya. Dari Mbak Safa tadi yang sebenarnya ada pertanyaan yang menarik tadi yang dia mengatakan apa namanya, pandangan Queenie mengenai
definisi dari kejahatan, kemudian konsensus konsepsi tindak pidana gitu ya, ada dua dua kata kunci di situ. Kemudian kalau Mas Riansyah tadi terakhir itu bicara bagaimana kemudian konteks hukum pidana, kemudian sebetulnya ini menjawab pertanyaan dari Mbak Safa nih. Korupsi gitu ya, ketika dilakukan oleh sesuatu apakah itu masih didefinisikan sebagai kejahatan. Nah, kemudian yang ketiga sebetulnya menjawab lagi pertanyaan Mbak Safa terutama ketika Mbak Trisha bicara soal bagaimana kelompok feminis ya mendefinisikan kejahatan dalam konteks struktur sosial yang agak berbeda, yaitu menempatkan laki-laki dan perempuan dalam dua kelompok apa namanya kelompok struktur sosial gitu ya, yang tempo hari sempat kita kita singgung gitu ya, apa stratifikasi sosial itu berdasarkan pada apa gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya hal yang menarik. Tapi sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak barangkali dari teman-teman semua mengenai apa yang tadi disampaikan dengan ketiga pembicara ini, atau masih bingung apa sih yang kita bicarakan sebetulnya dalam konflik kriminologi ini gitu. Ya kalau kalau saya tanya ke misalnya Mbak Trisha dulu deh ya. Sebetulnya inti dari konflik kriminologi itu inti aja kalau kita bisa rumuskan dia dalam bahasa yang sederhana berbicara tentang apa, Mbak Trisha? Kalau sepemahaman saya kan karena di materi saya tuh ada 3 teori, Bu. Hmm. Ini kayak menurut para ahli itu sendiri tuh kejahatan macam-macam banget dari mulai pelaku sampai korbannya. Ada yang karena ekonomi yang tadi dijelasin oleh teorinya Marxisme itu bisa jadi konflik, bisa jadi kejahatan. Kalau dari yang postmodernis, ada yang bahkan dari bahasa aja itu bisa menimbulkan satu kejahatan dan bahkan dari yang feminis juga kayak gitu. Jadi eh, buat saya, menurut saya sih pemikiran para tokoh ini menjelaskan bahwa ternyata kejahatan tuh tidak cuman dari ekonomi aja atau tidak cuman dari perempuan yang dalam rumah aja dan laki-lakinya yang bekerja. Jadi kayak banyak banget gitu, Bu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke. Kalau Mas Riansyah, kalau disederhanakan dari Udain tadi, apa kira-kira intisari dari yang namanya konflik kriminologi? Kalau sepengetahuan saya sih ini tentang kesenjangan yang terjadi di masyarakat ya. Hmm. Jadi kecenderungan-kecenderungan itu apa akibatnya, disebabkan oleh apa, apakah disebabkan oleh ras atau disebabkan oleh pemerintah, terus didefinisikan oleh para teori apa, pengembang teori-teorinya ini gitu. Itu menurut saya sih, Bu. Oke, Mbak Safa? Kalau menurut saya di sini tuh kalau kriminologi konflik ada hubungan terbalik antara kekuasaan sama tingkat kejahatan. Jadi kalau misalnya individu yang cenderung kekuasaannya lebih rendah itu tuh sering banget diproses secara resmi sebagai penjahat. Tapi kalau misalnya individu yang memiliki kekuasaan lebih tinggi itu tuh kemungkinannya tuh kecil untuk dijadikan apa ya dengan istilah kalimat penjahat gitu. Jadi dari tiga ini sebetulnya apa sih kejahatan? Pertanyaannya kan itu ya. Tadi Mbak Trisha kuncinya itu. Apakah yang didefinisikan di dalam undang-undang sebagai kejahatan itu adalah kejahatan? Itu dari Mas Rian sebetulnya. Iya. Apakah kita bicara soal semata-mata soal apa ya? Pendekatan ekonomi gitu ketika kita bicara soal kejahatan seperti yang di 2 minggu yang lalu kita bicara soal struktural apa ya structural process theory ya, social stratification gitu. Apakah itu gitu kan? Nah, ini menarik teman-teman karena bisa jadi memang akarnya, triggernya ya, trigger dari teori-teori yang berpangkal pada konflik kriminologi itu dasarnya dari pandangan social stratification. Itu jadi strata sosial itu kan membelah masyarakat menjadi kelompok-kelompok.
ya. Ada yang majority, ada yang minority. Bisa berdasarkan apa aja? Kemarin kan kita bicara soal bisa berdasarkan ras, suku gitu ya, agama gitu ya, bahkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan misalnya. Ketika ada ketimpangan, siapa yang kemudian memegang kendali atas kekuasaan? Biasanya, ini kita bicara biasanya. Boleh barangkali nanti ada antitesisnya, tapi biasanya adalah majority. Kelompok mayoritas yang kemudian memegang kekuasaan itu. Nah, sampai di sini kita bicara soal Marxis, ya, adanya proletar dan borjuis. Siapa yang kemudian memegang kekuasaan, memegang rule-nya adalah para kaum proletar, karena mereka menguasai tadi baik SDM gitu yang terakhir ya, Mbak Trisha ya, Ya, capital, betul. oke, sumber-sumber daya gitu ya. Jadi the ruler apa namanya party adalah borjuis. Tapi ini yang kemudian pada akhirnya ketika kita bicara karena yang memegang kendali atau memegang kekuasaan adalah mereka yang berkuasa, maka hukum, nah, hukum dibentuk oleh yang berkuasa kan? Iya, penguasa. Nah, hukum dibentuk oleh yang berkuasa. Nah, pembentukan hukum itu akan mengedepankan pada kepentingan. Dengan para penguasa. Nah, contoh sederhana kalau kita bicara soal feminis, ya, feminis kriminologi. Satu kritiknya adalah kenapa kita memperjuangkan soal keterwakilan perempuan di parlemen, gitu. Ini kan lembaga ya, karena kita akan bicara soal social stratification-nya itu bahwa laki-laki ini warga negara pertama nih, perempuan warga negara kedua gitu ya, yang ruling party-nya nih laki-laki gitu kan. Nah, ketika kemudian undang-undang dibentuk, katakanlah undang-undang ketenagakerjaan teman-teman, ya, laki-laki kan nggak pernah ngerasain melahirkan, nggak pernah ngerasain haid gitu ya. Nah, perempuan yang ngerasain itu gitu. Nah, undang-undang ketenagakerjaan kalau semua isinya laki-laki, apakah kemudian memperhatikan konteks kepentingan misalnya bahwa perempuan ketika habis melahirkan itu harus dikasih waktu jeda untuk bisa pulih gitu kan? Apakah libur gitu ya, libur untuk mendapatkan apa ya, mmm, mendapatkan, libur atau cuti yang tetap mendapatkan jaminan gitu ya, itu apakah kemudian direpresentasikan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini kan yang menarik ya. Nah, ini aja kalau kita lihat di banyak negara di dunia gitu ya, ini baru bisa muncul isu ini kalau ada perempuannya di dalam pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Karena kalau laki-laki semua nggak kepikiran itu, gitu. Ya itu kalau kita bicara ya. Misalnya saya baru tahu kemarin di Australia itu teman-teman di sana, mendingan gue cuti aja deh, Fa, gitu ya. Ada Mbak Anissa yang kebetulan apa namanya, bekas, Tendik di UI, kemudian dia ikut suaminya dan kemudian dia menjadi satu, katakanlah manajer ya, manajer pendidikan di satu universitas terkenal di sana. Enakan cuti katanya, karena 1 tahun tetap dibayar gitu, enakan melahirkan, cuti melahirkannya 1 tahun di Australia ternyata teman-teman. Dan itu masih full, dibayar full. Kita lihat di parlemennya komposisinya seperti apa gitu kan. Nah, ini dalam satu perspektif aja kalau kita lihat. Nah, bagaimana juga kalau ketika kita bicara soal isu yang lain, gitu ya. Ini tontonannya ini lagi hadir di depan mata kita. Ya, apakah kemudian misalnya gitu ya, isu bansos ini kok dibawanya ke MK, Mas Rian, nggak ke KPK gitu ya diskusinya. Hari ini kan 4 menteri ditanyain semuanya soal bansos.
Komentar Mas Rian yang tadi presentasi gimana? Ya, sesuai kebutuhan pemerintah juga, Bu. Enggak, Siapa yang sedang berkuasa ya kan. Jadi berdasarkan teori yang kamu tadi presentasikan, Mas. iya, jadi kembali lagi ke teori yang tadi. Jadi siapa yang Mana berkuasa? teori siapa? Teorinya siapa itu? Teorinya si Bivolt, Thomas J. Bernard sama Jeffrey B. Snipe ya. Oke, ya. Volt dan Snipe paling enggak ya. Hmm. Apa Ya, dia bilang? ya itu. Cenderungan umum bahwa kekuasaan dan tingkat kejahatan resmi berbanding terbalik. Semakin besar kekuatan yang dimiliki individu atau kelompok, semakin rendah tingkat kejahatan resminya. Sedangkan semakin kecil kekuatan yang dimiliki individu atau kelompok, semakin tinggi tingkat kejahatan resminya. Jadi semakin orang punya kekuatan, ya dia yang bisa mengendalikan kejahatan itu. Bisa diputarbalikkan faktanya. Jadi bansos itu korupsi bukan? Kalau ditelisik ya Ada yang lain yang mau komentar di luar Mas Rian? Teman-teman? Teori ini jadi relevan ketika kita bicara soal fenomena drama di MK sekarang ya. Ya, kalau kita mau pakai perspektif kriminologi konflik gitu. Jadi siapa sih yang sebetulnya mendefinisikan satu perbuatan itu kejahatan dalam perspektif kriminologi bukan hanya tindak pidana tetapi perbuatan yang menyimpang. Ya, deviation kan juga masuk ke sana. Ya, kita bisa baca semua ini ya, bukan kita pro 1 2 3 tetapi menarik untuk menerapkan teori ini dalam kasus-kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tentang kemudian perubahan undang-undang karena kepentingan kelompok tertentu misalnya pada saat persyaratan capres-cawapres gitu ya. Itu. Kemudian juga ketika kita bicara soal penggunaan bansos dan termasuk juga ketika kita bicara soal sekarang ini hak angket gitu ya. Hak angket ini diterima atau tidak gitu. Ini konteks permainan apa namanya isu permainan politik ini luar biasa kental ya di dalam apa namanya kasus-kasus yang hadir di luar isu pemilu sebetulnya ya, tetapi dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa siapa yang kemudian memegang kekuasaan, tadi Syafa mengatakan definisi kejahatan itu sangat bergantung dari Queenie ya, Richard Queenie tadi akan mengatakan bahwa dia sebagai satu kejahatan atau bukan kejahatan, sebagai satu tindak pidana atau bukan tindak pidana, tergantung pada apakah itu menguntungkan atau tidak menguntungkan pada kelompok penguasa. Ya, termasuk juga menentukan siapa penjahat atau yang bukan penjahat itu ya nantinya. Ya, maka tergantung pada definisi dari siapa yang berkuasa. Jadi teman-teman ini apa namanya kriminologi konflik ini menempatkan sebetulnya kritik ya, kritik dari apa namanya dari konteks yang mapam dari teori-teori yang lahir pada pada apa namanya pada teori-teori positivis sebetulnya ya yang lahir pada positivis. Kalau kita bicara soal misalnya Merton ya, Merton kan dia akan mengatakan bahwa tujuan hidup orang itu tergantung pada apa yang dituangkan dalam konstitusi. Itu positivis. Ya. Jadi orang kemudian meraih happiness semuanya berdasarkan apa yang ditentukan di dalam undang-undang yang halal gitu ya. Yang halal yang ditentukan. Ketika kemudian orang berinovasi, maka di situ anomi itu. Misalnya contohnya itu. Kemudian definisi kejahatan kalau kita lihat kan sangat bergantung pada apakah satu kejahatan oleh masyarakat, oleh ketentuan undang-undang itu didefinisikan sebagai kejahatan atau perbuatan yang menyimpang. Itu kalau kita bicara dalam kacamata positivis. Tapi konflik dia berbalik.
dia menjadi antitesisnya. Apa yang sudah didefinisikan sebagai kejahatan itu harus dipertanyakan karena dia bicara dalam perspektif apa namanya konteks bagaimana kita melihat kepada negara gitu ya, siapa yang menggunakan institusi negara ini yaitu the ruling party. Gitu. Nah kalau kemudian tadi dikaitkan dengan konteks misalnya kejahatan-kejahatan korporasi gitu ya, kejahatan-kejahatan kerah putih teman-teman, ini juga jadi isu menarik tapi kalau kita bicara kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih, umumnya itu masih berkaitan dengan apa namanya kita bicara soal stratifikasi sosial karena siapa yang kemudian berbicara tentang penguasaan ekonomi gitu ya, yang kemarin kita bicara penguasaan ekonomi yang besar gitu ya, maka dia yang kemudian apa namanya membuat norma gitu, masih ke sana gitu ya. Tapi konflik kriminologi itu lebih jauh dari itu. Nah, sampai di sini ada yang pertanyaan? Ini sekilas saja saya mau merampungkan atau membuat barangkali ya secara sederhana apa yang kita bicarakan tadi yang tiga teman-teman tadi bicarakan gitu ya. Karena kalau kita bicara konflik kriminologi, ini kan kita bicara tentang termasuk juga masih stratifikasi social stratification kaitannya dengan di sana. Ya. Hanya saja kita akan berbicara soal nilai dari kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Tadi kita udah bicara siapa yang membuat gitu ya. Norma atau hukum itu berdasarkan definisi dari siapa sih gitu. Ya. Itu pertarungannya besar kalau kita bicara soal di apa yang ada di dalam ranah legislatif ya. Nah, umumnya muncul karena adanya persaingan antara kelompok-kelompok ini ya. Kenapa pemilu itu jadi ramai? Sebetulnya kan ingin kenapa perebutan kursi di DPR itu menjadi sesuatu yang hingar-bingar gitu ya. Tidak lain adalah kalau kita bicara soal konteks bagaimana kemudian persaingan antara apa namanya kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat dalam memperebutkan apa yang kita sebut kekuasaan, kedudukan maupun uang gitu. Nah, ini yang menarik teman-teman karena kalau di sini kita akan bicara soal dua hal gitu ya. Kita akan bicara soal barangkali sederhananya ada ini ada dua sebetulnya. Ada konflik dan ada konsensus. Gitu. Ya. Ini seolah-olah jadi satu apa siklus yang berjalan gitu ya. Ada konflik, ada konsensus. Apa yang dilakukan oleh Prabowo sekarang? Meminimalisir apa kalau meminimalisir kubu-kubu yang nanti akan berseberangan dengan dia, gitu. Tetapi dua hal ini bisa muncul dari dua pandangan terhadap peran negara sebetulnya, ya. Kalau kita bicara soal kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang berperang, gitu ya, bagaimana kemudian peran negara melakukan mediasi konflik dan mewakili nilai bersama. Jadi oh gitu ya, gotong royong gitu ya. Kemudian apa musyawarah mufakat itu kan nilai-nilai yang ada di kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan ya. Nah, ini kalau kita bicara soal konsensus. Tetapi teori konflik dia tidak berbicara seperti itu. Karena negaranya sudah digunakan perspektif yang beda nih. Ya. Negara sudah menjadi alat dari satu kelompok yang berkuasa, maka dia hanya akan memperjuangkan dari kepentingan kelompok yang berkuasa. Gitu. Jadi perspektifnya bukan konflik dan konsensus, tetapi ketika kita bicara soal konflik, ya,
dia hanya akan berpikir tentang apa yang menjadi penting dari kebalik. Apa yang menjadi penting dari kelompoknya, teman-teman. Ya. Apakah Prabowo akan berpikir soal masyarakat nantinya? Nah, ini kalau kita bicara ya, antara kelompok penguasa dengan itu. Balik lagi ke konteksnya Marx, tapi dalam pandangan yang agak berbeda gitu. Ya. Kalau kita bicara soal ini kan kita bicara dia hanya akan berbicara soal apa yang menjadi penting gitu ya. Ini masyarakat. Nah, sebetulnya yang sekarang ada ini kan hanya di level ini saja. Teori konflik akan mengatakan ini dan ini tidak akan terfikirkan, hanya ini saja gitu. Ya, jadi karena negara digunakan sebagai alat bagi para penguasa, oleh karena itu kepentingan-kepentingan penguasa saja yang akan diperjuangkan. Dalam konteks teori konflik, seolah-olah konsensus itu menjadi antara masyarakat dengan negara itu menjadi tidak ada. Maka siapa sesungguhnya penjahat itu? Pada teori konflik yang murni dia akan mengatakan mungkin negara sebagai penjahat. Ya, mungkin di sini memposisikan negara lah sebetulnya sebagai penjahat gitu ya. Bagaimana reaksi masyarakat atas kejahatan? Demo gitu kan? Ya. Itu yang bisa dilakukan gitu. Ya. Karena kalau kita bicara soal konteks apa namanya objek studi kriminologi, ya, apa itu kejahatan, tentunya akan didefinisikan oleh mereka yang berkuasa sebagai apa itu kejahatan, gitu. Tetapi itu pun tidak bisa lagi kita pegang kan, karena pendefinisian itu hanya akan menguntungkan bagi kelompok orang, yaitu apa yang dipandang sebagai penjahat, siapa itu penjahat. Ya, dan bagaimana kemudian reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat. Ada satu disertasi yang sedang ditulis sekarang ini ya oleh salah satu mahasiswa saya tentang mafia beras di Indonesia gitu ya. Saya tanya gitu. Jadi siapa sih sebetulnya yang jadi mafia gitu ya? Apakah mungkin negara gitu ya sebagai mafia gitu ya? Dari temuan atau dari apa namanya apa yang disampaikan di dalam disertasinya itu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, kalau kita bicara ada beberapa pandangan, misalnya Selin. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks Selin ini, di dalam bukunya Volt, memang Thorsten Selin ini dimasukkan di dalam konflik struktur, apa namanya, kelompok teori-teori yang berpusat pada stratifikasi sosial gitu ya, struktur sosial di dalam masyarakat. Meskipun gitu ya, sempat juga dikatakan bahwa ada satu konteks di mana konsensus dari anggota masyarakat tidak selalu merepresentasikan apa yang dinilai atau apa yang kemudian dipahami sebagai norma oleh masyarakat pada umumnya. Nah, teman-teman, Selin bisa kita pakai kalau kita bicara soal pandangan bahwa apakah majority itu harus dinilai sebagai satu yang memiliki suara terbanyak. Gitu. Atau bisakah minoritas menjadi the ruling party gitu ya, kelompok penguasa gitu. Jadi Selin sebetulnya mau menggambarkan mengenai kelompok-kelompok masyarakat itu siapa yang kemudian memegang budaya yang dominan, yang memegang conduct normnya. Ya, tetapi memang ada berbagai tulisan yang meletakkan Selin tidak pada teori konflik tetapi pada teori mengenai
subbudaya kekerasan, gitu ya, subculture of violation, ya. Tetapi memang Selin, Marx, gitu ya, itu para penganut teori-teori yang di dalam pandangan Volt, dia merepresentasikan bahwa di dalam masyarakat itu akan ada satu konflik yang berkelanjutan, ya. Karena konflik inilah yang menggambarkan dari satu yang namanya proses perubahan. Tidak ada masyarakat di dunia ini yang tanpa konflik, kata Volt, ya, kata Selin, ya. Konflik itu akan terjadi setiap menit, setiap detik, gitu ya, karena masyarakat berubah, gitu ya. Nah, konteks pandangan ini, Selin akan mengatakan bahwa para kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh besar, yang memiliki kekuatan besar, merekalah yang mengendalikan negara, ya. Merekalah yang mendefinisikan perilaku hukum, ya, yang akhirnya mendefinisikan kejahatan sebagai satu produk sampingan dari konteks bagaimana hukum itu didefinisikan. Itu pandangannya kalau kita bicara dari Selin maupun dari Volt, sebetulnya kalau Anda baca yang tadi disampaikan oleh Mas Rian, ya. Nah, bagaimana kegunaan dari teori konflik? Ini kegunaannya besar, teman-teman, karena balik lagi ketika kita mau mengeksplorasi kejahatan terorganisir, ya, kejahatan kerah putih, ya, atau kejahatan kerah putih itu bisa saja berpangkal dari kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kebijakan-kebijakan dari para penguasa atau pemenang, dalam konteks itu mereka yang kemudian memegang kendali di dalam masyarakat. Nah, hanya memang tadi sempat dikatakan bahwa ada kelemahan dari teori konflik ini. Memang kata Mas Rian tadi bias ya, Mas, ya, bias, gitu ya. Karena di dalam masyarakat bukan hanya berbicara soal sistem kelompok, bukan hanya bicara soal kepentingan, bukan hanya bicara soal persaingan, tetapi juga kita bicara soal konsensus juga pada akhirnya, gitu. Nah, ini yang kemudian jadi prinsip dasar ketika kita bicara soal konflik kelompok tadi, ya. Kalau Anda baca di sini tidak jauh beda dengan teori stratifikasi sosial, hanya memang di sini yang diketepatkan adalah pada konteks mereka yang kemudian memegang kendali atas perilaku sosial di dalam masyarakat. Yang dalam konteks sekarang ini kita akan berbicara soal siapa yang kemudian mengendalikan negara sebetulnya. Ya. Ya, nanti ini bisa barangkali dibaca, tetapi ada hal yang menarik di sini adalah sifat alamiah dari konflik antar kelompok. Ini yang menjadi pembedaan antara teori stratifikasi sosial dengan konflik kriminologi, yaitu bahwa sifat alamiah konflik antar kelompok berpusat pada kekuatan politik, gitu. Ya, dan bahwa hukum adalah alat kekuasaan dan mendukung kepentingan kelompok yang berkuasa untuk membuat hukum. Balik lagi tadi, ya. Nah, ini, ya, keberadaan hukum mempermudah penguasa untuk memperoleh keinginan mereka secara legal. Boleh nggak kita bicara soal outsourcing? Outsourcing itu perdagangan orang, bukan sih? Gitu ya. Pengiriman TKI, TKW ke luar negeri tanpa perlindungan yang jelas, gitu ya. TPPO yang dilakukan oleh negara, bukan sih? Itu, sorry ya, saya pakainya vulgar jadi bahasanya, ya.
Ya, jadi kalau kita baca perspektif apa namanya kriminologi bisa membacanya barangkali dari sana, ya. Ya, kelompok yang berkuasa selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya dari kelompok yang ingin merebutnya. Nah, ini yang memang menarik teman-teman. Nah, saya agak keluar sedikit ya, karena ada satu teori yang jarang sekali ditulis dalam buku-buku kriminologi. Gitu karena kita berbicaranya teori-teori atau buku-buku kriminologi ya dari apa namanya teman-teman di Eropa gitu ya sangat jarang untuk membahas atau memasukkan tokoh ini gitu ya. Padahal dia adalah salah satu tokoh di dalam teori konflik gitu ya masuk ke dalam tokoh teori konflik. Eh, Ini, apa namanya, saya perkenalkan kepada Anda untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Volt sebetulnya, termasuk yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh Mas Rian, ya. Satu, pandangan Ibnu Khaldun mengatakan ini bukan karena Ramadan ya, karena saya berpikir ini, apa namanya, tokoh penting lah. Teorinya namanya asobiyah. Ya, asobiah atau teori kalau dalam bahasa Inggris sering dikatakan sebagai cycles theory dari Ibnu Khaldun, ya. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa konflik dan konsensus itu hadir di dalam masyarakat karenanya itu ya yang membangun peradaban gitu ya. Orang menjadi apa namanya menjadi lebih pandai, masyarakat menjadi lebih maju karena ada konflik dan ada konsensus, ya. Jadi dia mengatakan bahwa kehidupan masyarakat ya atau kelompok sosial ini selalu seperti sebuah perjalanan panjang ya. Jadi berputar seperti ini teman-teman. Akan selalu ada yang namanya konflik, ada konsensus, ada konflik lagi, ada konsensus lagi, ada konflik lagi, ada konsensus lagi. Ya. Tetapi mulai dari tingkat yang paling rendah ya masyarakat yang paling kalau bahasanya Durkheim itu yang masyarakat apa namanya mekanis konflik dan konsensus itu gampang terjadi gitu ya. Tetapi dalam konteks yang lebih apa namanya dan lebih dalam konteks satu konflik yang lebih serius itu ya bisa saja kemudian menyebabkan kehancuran dari satu pemerintahan. Karena ketika konflik itu merupakan satu ungkapan atas kekecewaan pada pemerintahan yang menggunakan negara sebagai alat kekuasaannya, maka bisa jadi dalam konteks itu akan ada kehancuran. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, pokok-pokok pikirannya kurang lebih seperti ini. Mbak Safa bisa bantu saya baca ini? Boleh, Ibu. Ibnu Khaldun, teori siklus kekuasaan Ibnu Khaldun didasarkan pada pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan politik. Ia mengamati bahwa setiap dinasti atau kekuasaan politik mengalami proses perubahan yang berulang-ulang. Teori ini memiliki beberapa komponen kunci. Yang pertama, awal kekuasaan. Ibnu Khaldun mengamati bahwa awal munculnya sebuah dinasti atau kekuasaan seringkali didorong oleh semangat dan tekad yang kuat. Pemimpin pertama dari dinasti tersebut memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah, memperkuat kekuatan, dan meningkatkan kehidupan rakyatnya. Yang kedua, ada puncak kekuasaan. Pada tahap ini, dinasti atau kekuasaan mencapai puncaknya. Kekuatan militer, ekonomi, dan budaya mereka berkembang pesat. Mereka seringkali menjadi penguasa yang dominan dalam dunia politik pada masanya. Yang ketiga, ada penurunan. Setelah mencapai puncak kekuasaan, Ibnu Khaldun mengamati bahwa dinasti tersebut cenderung mengalami penurunan. Pemimpin-pemimpin yang menggantikan pendiri dinasti mungkin tidak memiliki semangat dan tekad yang sama. Mereka lebih fokus pada kenikmatan pribadi dan kebijakan yang kurang efektif. Yang keempat ada kehancuran. Pada titik ini dinasti atau kekuasaan mengalami kemunduran yang signifikan, kekuatan mereka melemah dan mereka menjadi rentan terhadap serangan dari luar atau pemberontakan internal. Dinasti tersebut dapat hancur dan digantikan oleh kekuasaan baru. Yang terakhir ada siklus baru. Proses ini kemudian dimulai lagi dengan munculnya dinasti atau kekuasaan baru yang memiliki semangat dan tekad yang kuat. Oke, teman-teman barangkali kita kalau ini pakai bahasanya Ibnu Khaldun ya, bahasa abad ke-15, barangkali ini bisa kita metaforkan dengan konflik yang ada ya dalam era sekarang.
ya, entah kita bicara soal konteks eh, apa namanya kekuasaan pemerintah gitu ya, atau entah kita bicara dalam konteks barangkali kekuasaan kelompok dalam struktur yang lebih kecil gitu. Tetapi bagaimanapun juga dia ada di dalam konteks teori-teori yang didasarkan pada teori konflik kelompok, gitu ya. Oke, ini hanya melengkapi saja dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak Saya ada, mau nanya, Bu. boleh, Mas Ber- Rega. Oke. Berarti kalau misalkan diimplementasiin sama pemerintahan yang saat ini, mungkin teorinya Ibnu Khaldun tuh ngejelasin bahwa sebenarnya suatu awal mula kehancuran tuh mulainya setelah ada petahana yang terus memerintah ya, Bu ya? Nah, kalau di metamorfkan kata saya tadi ya, bisa jadi gitu ya. Ya, kita akan bicara soal ini barangkali contoh contoh baik ya kalau kita bicara bagaimana perjalanan misalnya yang paling fresh itu kan sosok baik Soekarno, Soeharto gitu ya, dan terakhir Jokowi gitu ya. Kita kok selalu punya presiden yang endingnya nggak enak ya, ya kan? Ya nggak ada ya presiden yang endingnya itu menyenangkan gitu loh. Ketika dia lengser gitu ya, serah terima jabatan, itu kita semua pesta gitu loh ya. Itu 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 jadi menarik Mas Rega, gitu ya, kalau kita mau barangkali mengaitkan apakah benar ya sih teori atau pandangan dari Ibnu Khaldun ini bisa seperti itu. Bu Eva mau tanya juga, eh, nggak beda jauh sama pertanyaan Rega. Mungkin kalau dikaitin sama teorinya Ibnu Khaldun, pertama kan teori yang awal banget itu yang nomor satu tadi itu bilang kalau pemimpin pertama itu bertujuan untuk kayak perluasan daerah. Intinya bagaimana cara dia memakmurkan rakyatnya gitu kan. Kalau kita tarik ke masa sekarang kan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pola pikir manusia, mungkin udah dapat semuanya nih, Bu, kayak keperluan dari masyarakatnya udah dapat semua, terus kayak yang tadi perluasan lahan juga udah dapat. Jadi kayak mungkin muncul sifat tamak dari manusia itu sendiri nggak sih, Bu? Jadi udah bukan tentang kepentingan masyarakat lagi, tapi jadi kepentingan diri sendiri karena udah dapetin apa yang dibutuhin untuk masyarakatnya gitu, Bu. Ini yang siklus itu ya, perputaran siklus itu. Hmm. Ketika orang sudah mapan gitu ya, kemudian sebetulnya konteks sifat kalau kalau konteks ini sifat serakah, sifat itu muncul gitu ya, ingin mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, maka muncul kan yang tadinya dia jadi eh, hero lah gitu ya, bisa jadi kemudian justru menjadi enemy gitu ya di dalam masyarakat kalau kalau siklusnya seperti itu. Nah, ini digambarkan Ibnu Khaldun sih di dalam teori siklusnya itu. Gitu. Yang lain barangkali? Ini sebenarnya yang terakhir menarik ya kalau boleh kalian baca lebih lanjut lah gitu ya karena memang dia jadi apa namanya kurang lebih ya sebetulnya membuat penjelasan tentang teori konflik dan konsensus itu menjadi paripurna gitu ya. Tidak dipotong hanya pada konteks konflik saja gitu ya. Ketika konflik kemudian damage gitu ya. Jadi ketika apa namanya kita bicara soal penguasa, kemudian ada kekuasaan yang apa namanya disalahgunakan, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat teori 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 konflik hanya memotong di situ. Yang terjadi adalah konflik, konflik dan konflik lagi gitu ya. Itu yang apa namanya terjadi di dalam teori konflik. Tetapi kalau kita baca misalnya teori-teori konflik yang didasarkan pada konflik yang baru, katakanlah kalau kita bicara nanti soal sebetulnya setelah UTS saya mau bicara soal development social theory gitu ya. Kemudian bicara soal
beberapa teori seperti apa namanya, trend teori atau bahkan yang terakhir mengenai restoratif justice teori gitu ya. Itu, dasarnya dari teori-teori, yang tadi saya sebut mixed method gitu ya. Jadi lebih memandang permasalahan dengan kacamata yang menggunakan tidak hanya satu teori, tetapi beberapa teori. Kayak teorinya, misalnya restoratif justice itu kan walaupun orang mengatakan dia berpandangan pada teori konflik, kenapa? Teori konflik, restoratif justice itu kan sebetulnya mengkritik kemapanan dari sistem peradilan pidana yang sudah ada gitu ya. Sistem peradilan pidana yang sudah ada dikritik karena apa? Penjara tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Penghukuman tidak menyelesaikan masalah gitu. Itu hanya berpegang di situ. Tetapi kemudian muncul yang namanya mediasi, itu kan konteksnya konsensus ya. Mediasi penal gitu ya, diversi dan sebagainya, itu pendekatannya pendekatan, sebetulnya konsensus, gitu. Nah, nanti kita jelasin deh habis UTS ya, teman-teman, gitu ya. Jadi dia, menggunakan lebih dari satu teori, di samping nanti pendekatannya misalnya teori labeling, masuk ke sana juga gitu ya, kontrol sosial bisa masuk ke sana juga. Oke, ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya, berarti Boleh. sebenarnya kalau teori konflik ini sebenarnya masih sepadan ya Bu ya pada masa saat ini, kayak misalnya teorinya tadi Thorsten Selin tentang norma perilaku, pembentukan hukum itu berdasarkan norma perilaku, kayak misalnya di Indonesia kan udah ada pembentuk kriminalisasi terhadap kohabitasi, di mana di situ kan norma-norma perilaku kan, norma-norma perilaku masyarakat. Nah, di situ ada konflik juga, kayak misalnya ada yang setuju dan nggak setuju. Setujunya karena mengatur karena berdasarkan norma adat, yang nggak setujunya karena bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945, seperti itu. Berarti kan teori konflik ini sebenarnya masih sepadan pada masa ini kan, Ibu ya? Betul, betul. Dan teori konflik ini akan kalau kita lihat, dari konteks itu ya, ini akan sangat, apa ya, akan sangat seru kalau kita menggunakan teori konflik ini, lensa teori konflik pada pembentukan undang-undang di parlemen. Ya, kenapa ada penodaan agama sih gitu ya? Cerita sejarahnya kan dominannya Masyumi dan NU pada tahun 65 sebagai dua partai besar di parlemen. Misalnya seperti itu, ya, Undang-Undang 165. Atau kalau kita bicara soal kohabitasi gitu ya, ini mungkin barangkali, dukungan atas PKB dan PKS ya di dalam pembentukannya itu luar biasa, bisa jadi seperti itu, ya. Sementara, eee, konteks, di kita kenapa kemudian kita masih mempermasalahkan soal LGBT ya gitu ya, masih mempermasalahkan soal kita belum menerima kelompok ini kayak karena kekuatan dari konteks struktur sosial kita, di mana kelompok agama lebih dominan daripada yang bukan. Bisa jadi kacamatanya bisa kita baca dari situ. Jadi teori konflik, dan strata sosial ini bisa bisa kita baca dalam konteks pembentukan undang-undang. Siapa sih gitu ya yang dominan di sana. Gitu Mbak Safa. Jadi tadi ya, definition of crime itu terjadi di sana. Ya. Meskipun kita tidak masuk ke ininya ya teman-teman ya, saya tidak terlalu masuk kemudian kenapa konflik, itu menjadi ada aliran yang disebut sebagai new leftist atau aliran kiri ya, aliran yang berseberangan dengan pemerintah, tapi juga apalagi nanti kalau Marx kemudian menjadi Marxis dan Leninisme gitu ya, itu sudah dalam konteks, di luar diskusi kita lah gitu ya kalau kalian berbicara soal itu. Ya kita hanya batasi bahwa dia memang merupakan tokoh penting di dalam, teori konflik ini. Ada lagi? Izin Bu, Oke, ya siapa? berarti saya Bu, Rian. Ya Rian, heeh. Berarti teori ini kalau ditarik ke garis yang lebih besar lagi kayak ke PBB ini juga bisa terjadi kan Bu? Contohnya kayak yang terjadi di Palestina sekarang itu oleh negara-negara yang notabene pemimpin PBB jadi bunuh orang aja jadi bisa disahkan gitu. Nah I nah, itu yang, terakhir ingat nggak teman-teman ketika saya berbicara soal stratifikasi sosial itu pun
terjadi bukan hanya dalam konteks masyarakat, dalam skup masyarakat kecil ya, desa, kota, negara gitu kan, bahkan dalam konteks global ya, apa namanya, pembagian menjadi negara timur dan barat gitu ya, kemudian penggolongan menjadi G20, G7 itu kan ada stratifikasi sosial. Jadi siapa yang kemudian membentuk norma misalnya di dalam PBB? Ya, the ruling party-nya siapa? Itu juga bisa kita baca dari sana, betul. Ya, jadi kenapa kemudian kita nggak bisa keras ya terhadap kebijakan Palestina gitu ya? Nggak bisa kemudian minta semua negara itu untuk meminta Israel gitu ya menghentikan perangnya, itu nggak bisa seperti itu. Ya, pendefinisian dari balik lagi apa yang disebut perilaku dalam konteks ini perilaku negara gitu ya. Yang mana yang salah, mana yang benar dalam konteks mana yang kemudian menjadi crime atau bukan gitu. Itu kembali pada definisi siapa yang sebetulnya memegang kekuasaan itu. Oke? Oke, jadi bisa diangkat ke sana. Yang lainnya. Teman-teman kalau tidak ada, saya memang hari ini niatnya cuma satu sesi aja gitu ya, untuk melengkapi, karena tanggung ya, proses konflik, kriminologi ini menjadi bagian yang terakhir gitu. Sebelum nanti setelah UTS kita lebih banyak berdiskusi soal bagaimana penerapan teori ini sebetulnya. Ya, berbicara tentang, isu-isu yang lebih linear supaya teori ini tidak hanya sekedar jadi teori, tetapi kita tahu kapan dan bagaimana itu digunakan, dalam konteks apa, ya lebih 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 apa namanya, aplikatif barangkali. Ya jadi, tanggal 19 tolong dicatat, eee, kita UTS materinya sampai dengan yang hari ini. Ya, saya tidak tahu, Bu Tuti mau buatnya seperti apa gitu. Nanti belum ada pembicaraan mengenai, apa namanya, soal UTS ke saya, tapi siap-siap aja gitu ya, untuk kita, apa namanya, UTS dan, kita lakukan, insya Allah nanti kalau tidak ada perubahan dari Prof. Tuti ya, ini baru dari saya kadang-kadang beliau itu barangkali bukan mood-nya berbeda, tetap ada kepentingan atau ada apa, udah phone line-in aja. Nah, saya juga nggak tahu, gitu. Tapi sementara dari saya kita akan usahakan luring dari Salemba. Itu, jadi tolong disiapkan waktunya, bagi yang punya kepentingan-kepentingan jangan ada janji deh di tanggal 19 gitu ya, karena kita UTS. Baik, teman-teman, sebelum, kita apa namanya, close, selamat hari raya buat yang merayakan, selamat liburan, buat yang tidak merayakan juga liburan juga, eee